storyku hari ini. Laporan atau pemberitahuan dulu. Ini sudah mandi ya. Wajah seperti ini sudah mandi. Mandi tadi pukul 3:30 sore ya. Ya, ini momongan udah pada pulang ya. Tinggal yang belum sisiran doang. Lagi males sisiran ya. Supaya mencegah tidak ada yang komen, saya disuruh mandi ya. Meski mandi atau tidak mandi, wajah saya tetap seperti ini ya. Oke, story hari ini ya. Tadi menjemput anak sekolah ya. Di jalan itu ada apa? Konvoi PDI Perjuangan ya, PDIP. Nah, di situ anak perempuan saya itu kan SMP. SMP. Saya bilang tanya seperti ini. Mbak, apa kamu suka partai PDI? Anak perempuan saya jawab, ya gak popo. Maksudnya ya gak masalah lah. Ya karena mungkin masih berapa sih 2008 ya, mungkin baru 13 tahun atau 14 tahun ya, belum begitu mengenal tentang partai ya. Jawab seperti itu ya. Ya gak popo. Loh, lah yang membuat kamu tertarik ke PDIP itu apanya? Anak saya jawab seperti ini. Di situ ada bubuan. Anakku yang perempuan kenal bubuan. Ya ini ya, karena apa, medsos kan sudah berkembang begitu pesat ya. Anak-anak yang belum tahu pemilu, belum waktunya untuk mencoblos saja udah tahu ya bubuan partai-partai besar itu. Nah, kembali lagi. Di situ ada bubuan. Loh, lah terus apa yang identik dari bubuan sampai kamu kok bisa seneng ya sama bubuan? Saya tanya seperti itu. Ya, bubuan kan ada di PDI ya. Terus Pak Ganjar ada di PDI. Saya tanya, Pak Jokowi juga ada di PDI. Oh, Pak Jokowi juga ada di PDI tuh, Mah? Iya, belum tahu kalau Pak Jokowi itu dari PDI ya. Terus dia bilang seperti ini. Bubuan menarik, tapi lebih menarik Pak Ganjar. Ya candaannya seperti itu ya, seneng lah bisa. Nah ini yang seneng lah bisa ya, anak bisa punya pendirian sendiri ya, meski mamanya itu belum gimana ya, belum ada srek partai mana yang saya srek, itu belum ada ya, masih ngambang, masih abu-abu ya. Saya hanya melihat karakter pribadi dari pemimpin-pemimpin yang berelektabilitas tinggi ya, yang berpikir menuju ke arah ke depan ya. Nah, yang satu lagi versi anak laki-laki saya umur 23. Saya bilang seperti ini. Ya waktu berboncengan, saya kan di rumah itu jarang ngobrol, tapi kalau sedang keluar bareng sama anak saya atau anak perempuan saya atau laki-laki itu sering ngobrol ya, kadang hal-hal yang konyol ya. Kadang ya serius juga, itu dalam perjalanan ya. Nah, sama anak laki-laki saya bilang seperti ini. Kan ada bendera itu di jembatan layang dekat daerah saya. PDIP Ibu. Biasalah yang satu manggil mama perempuan, yang laki-laki banyak panggil ibu. Ya di situ ada perbedaan sudah terasa dalam kehidupan sehari-hari saya ya. Saya harus netral saja. Kembali lagi, anak laki-laki saya bilang, PDIP Ibu. Anak buah Mbak Puan Ibu. Anak saya bilang seperti itu. Terus saya tanya lagi, loh Kak, apa yang membuat Kakak terkesima dengan Mbak Puan ya? Yo itu tuh Bu, waktu bagi-bagi kaos dengan wajah cemberut. Terus cuman itu doang Kak, saya tanya seperti itu. Ya enggak Bu, di samping itu itu menanam padinya itu
nggak mundur tapi ke depan. Nggak tahu pas video apa itu ya. Anak saya ingatnya yang bagian ya itu saja. Nggak terlalu serius lah ya kalau anak laki-laki saya ini ya, cuman ya senang tapi nggak begitu fanatik banget lah. Terus ada lagi apa ya? Kayaknya udah deh tentang Mbak Puan itu. Gini ya, saya pun dalam keseharian itu apa tidak mengarahkan untuk ke arah politik, tidak. Anak saya itu otodidak ya, mungkin dengan melihat medsos, perkembangan medsos sekarang ya, dunia politik sekarang kan sudah menjamah ke anak-anak milenial maupun anak-anak yang belum cukup umur ya. Mungkin dalam berpolitik sekarang tuh bisa asyik ya, bisa dibikin happy, tidak setegang dulu ya. Ya jadi sih anak-anak kecil pun bisa menikmati ya dunia politik ya. Farah saja ya, Farah yang umur berapa 2 tahun itu ngomongan Kanjeng Mami saya ya. Itu apa kalau di televisi ada lagu PAN itu menyanyikan PAN. PAN 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 ya, meski nadanya suaranya itu belum begitu jelas tapi ya arahnya itu lagu PAN itu PAN 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 selalu terdepan gitu. Ya, ya lucu saja. Kalau kasih ya sudah mulai belajar ya yang apa tentang presiden siapa. Tapi kalau ditanya wakil kurang paham kayak sini. Terus bagaimana dengan teman sekitar yang baru kena masalah ya. Itu dia bisa memposisikan tuh kayak sih ya. Nah, di sini ya ada karakter anak dan momongan saya itu yang mirip 3 capres ya. Yang mirip Pak Anies itu ya Windy. Ini Windy ya. Ini karakternya ini ya. Ya saya akui pintar dalam pendidikan di sekolahan, iya. Hal apa soal-soal yang sulit itu bisa, tapi soal-soal yang mudah tidak bisa. Itu Windy mirip kan sama Pak Anies. Bang mirip Pak Prabowo ya. Hana itu ya. Wah, semua orang mau ditantangi, enggak yang kecil, yang muda, yang tua. Itu semua dilawan, ya. Nah, itu Hana, ya. Semua mau diajak lawan semua. Mau diajak ya intinya mau diajak bertengkar semua itu Hana. Ya mirip itu sama Nah, oh iya yang Pak Anies tadi sama Agus itu ya. Yang Agus itu ya suka bohong itu, masih suka sering bohong ya. Meski apa? Saya nggak memantau secara langsung, saya tahu kalau si anak ini sedang bohong, pasti itu raut wajahnya kelihatan atau menyembunyikan sesuatu tuh pasti kelihatan. Saya paham itu. Nah, baru-baru kali ini nggak berani masuk sekolah ya. Saya lihat wajahnya ini anak ini menyembunyikan sesuatu. Saya tanya sama mamahnya, nggak tahu. Mamanya nggak tahu. Saat selidiki ke sekolah, oh ternyata karena kena masalah karena berkata-kata kotor disuruh minta tanda tangan semua guru. Di situ anak ini ketakutan sendiri nggak mau berangkat. Saya dampingi untuk meminta tanda tangan satu guru satu persatu ya. Supaya ya dan pihak sekolah pun meminta maaf sama saya. Ini bukannya karena hukuman, Bu, supaya mempertanggungkan jawabannya sampai orang guru-gurunya itu nggak enak sama saya. Saya nggak apa-apa, Bu. Saya menyadari ini bagian dari apa tata tertib sekolah di sini. Saya menghargai keputusan ini. Toh lagian momongan saya sudah masuk sekolah sini berarti sudah harus mengikuti peraturan yang ada di sini. Saya bilang seperti itu sama gurunya.
Oh, terima kasih Bu kerjasamanya kalau Ibu sudah memahami dan mengerti peraturan di sini ya. Terkadang kan ada orang tua yang selalu menyalahkan gurunya dan tidak belum mengerti kalau anaknya itu benar-benar susah diatur ya. Ya itu tadi kembali lagi Pak Anies, Agus dan Windy ya. Pak Prabowo, Hana. Ya mungkin Hana sama Para. Karena Para ini kan suka marah ya. Kalau minta sesuatu nggak dituruti, selalu marah ya. Kalau karakternya mirip Pak Ganjar itu ya, Casey sama sama siapa? Sama anak saya yang SMP yang perempuan ya. Ya, saya mendengar cerita itu enggak dari anak saya sendiri ya, dari teman-temannya malahan atau orang tua di sekitar yang pernah ketemu anak maupun momongan saya Casey ini ya. Ya, bikinnya tuh intinya tuh Casey sama anak saya ini selalu memberi kesan baik kepada orang sekitar ya. Makanya mau apa model orang seperti apa ya saya juga paham ya. Mau menipu, orang penipu, orang yang karakter hanya pura-pura, saya tuh melihat dengan jelas ya. Karena sebelum momongan saya anak banyak ini, saya juga pernah ya laki-laki hidung belang itu banyak yang mendekati saya ya. Saya tahu karakter ya. Oh ini dan saya juga mengetahui size lovebird-nya laki-laki ya. Ya mungkin di saat ini mungkin saya bisa ketawa gini ya. Dulu ya ketawa saya tuh atau kata-kata yang bisa saya keluarkan semua itu dengan orang yang tertentu. Sekarang ya saya lost ya. Sekarang kalian mau suka sama saya ya terserah, mau enggak ya terserah ya. Saya pelajaran-pelajaran dulu ya sampai membuat saya sempat juga dirawat di RSJ ya. Sangat bersyukur meski ekonomi saya masih labil saya akui. Setidaknya pelajaran yang begitu banyak ya sekarang sudah saya rasakan ya. Meski dulu montang-manting mobat-mabit ya. Ya. Dari jenis orang model apapun saya ya tahu. Cuman terkadang kalau saya tahu ya hanya diam karena demi kebaikan ya. Tapi kalau udah urusan negara, saya harus ikut campur. Apalagi menghina presiden saya lebih ikut campur ya. Oke, terima kasih udah waktunya azan maghrib. Saya break dulu.